Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Armendo, NIM akhir 53 dari Prodi PPAB BP19 UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan menjelaskan poin kedua dari makalah kami, yaitu tentang etika duduk di pinggir jalan. Menurut Imam Al-Ghazali berkata, adabul julus ala tariqi ghaddul basar wa nusratul mazlum wa igathatul malhuf wa i'anatul dha'if wa irsyadid dhalli wa raddis salam wa i'ta'us sa'il wa tarkut talaffuti wal amri bil ma'ruf wan naha 'anil munkar birrifqi wal lutfi fa in asarra fa birrahbati wal 'unfi wala yusgha ila as-sa'a illa bi bayyinatin wala yatajassasu wala yuzannu bin nasi illa khaira, yang artinya adab duduk di pinggir jalan yakni menundukkan pandangan mata, membantu orang yang teraniaya, menolong orang yang mengalami kesusahan, membantu yang lemah dan memberi petunjuk kepada orang yang tersesat, menjawab salam, memberi kepada orang yang meminta-minta, tidak banyak menengok ke sana kemari, amar ma'ruf nahi mungkar serta halus dan lembut, jika menentang maka secara tegas dan keras, tidak mendengarkan keterangan seseorang pemfitnah kecuali ada bukti, tidak memata-matai, tidak berprasangka kepada seseorang kecuali dengan prasangka baik. Kemudian dari perkataan Imam Al-Ghazali tadi dapat kita bagi adab ataupun etika duduk di pinggir jalan menjadi 12 adab. Yang pertama, menundukkan pandangan mata. Pandangan mata yang dapat berakibat dosa harus dihindari sebanyak mungkin, seperti contoh cuci mata atau memandang secara liar orang-orang yang bukan mahram. Oleh karena itu, menundukkan pandangan ketika duduk di jalan menjadi penting sekali. Kemudian yang kedua, membantu orang yang teraniaya. Salah satu konsekuensi logis duduk di pinggir jalan adalah membantu orang teraniaya yang berada tak jauh. Membantu tidak berarti membela dengan menyerang pihak penganiaya. Bisa saja dengan mencegah penganiaya berhenti menganiaya korban. Ketiga, menolong orang yang mengalami kesusahan. Di jalan kadang dijumpai orang-orang yang mengalami kesusahan seperti kehilangan uang, tidak bisa menemukan sebuah alamat yang dituju, atau merasa sakit karena luka akibat jatuh dari kendaraan dan sebagainya. Menolong mereka untuk lepas dari kesusahan seperti itu sangat dianjurkan. Keempat, membantu yang lemah. Di antara orang-orang lemah adalah anak-anak, perempuan, orang tua yang uzur, difabel termasuk tunanetra dan sebagainya. Tidak jarang mereka perlu dibantu menyeberang jalan yang ramai karena merasa takut, ragu-ragu, atau lainnya. Kemudian yang kelima, memberi petunjuk kepada orang tersesat. Menjadi kewajiban orang duduk di pinggir jalan untuk membantu orang yang kebingungan atau memang tersesat mencapai alamat yang dituju. Baik mereka meminta petunjuk atau menahan diri tidak meminta karena takut. Kemudian yang keenam, menjawab salam. Aturan tentang salam dalam Islam adalah orang yang lewat di jalan baik berjalan kaki maupun berkendaraan dianjurkan untuk mendahului mengucapkan salam kepada orang yang dilewati. Oleh karena itu, orang yang duduk di pinggir jalan harus membalas ucapan salam dari orang yang lewat baik mereka saling mengenal ataupun tidak. Kemudian yang ketujuh, memberi kepada orang yang meminta-minta.
Di jalan kadang banyak orang yang meminta-minta seperti para pengemis. Orang-orang yang duduk di pinggir jalan tidak boleh mengabaikan para peminta yang memang pantas diberi seperti karena sudah tua dan tidak mampu bekerja. Kemudian yang kedelapan, tidak banyak menengok ke sana kemari. Menengok ke sana kemari sama saja dengan tidak menundukkan pandangan, sebagaimana dimaksud pada poin pertama. Oleh karena itu, orang yang duduk di pinggir jalan tidak bebas berbuat apa saja. Ia harus tetap khusyuk, menjaga pandangan mata untuk menghindari hal-hal yang bisa mendatangkan mudarat. Kemudian yang kesembilan, amar ma'ruf nahi mungkar secara halus dan lembut. Jika tetap melakukan maka dengan paksaan dan keras. Kejadian di jalan memang bermacam-macam, dari yang baik hingga yang buruk. Untuk itu, orang yang duduk di pinggir jalan dianjurkan mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan demi ketertiban, keamanan, dan keselamatan bersama. Kesepuluh, tidak mendengarkan keterangan seseorang pemfitnah kecuali ada bukti. Di jalan terkadang ada demonstrasi yang disusupi oleh pemfitnah atau pengadu domba dengan maksud-maksud tertentu seperti menciptakan kerusuhan. Orang yang duduk di pinggir jalan harus berhati-hati menyikapi informasi yang diterima. Jika perlu bertabayun atau mengklarifikasi kepada pihak-pihak yang berwenang. Kemudian ke-11, tidak memata-matai. Memata-matai untuk tujuan buruk tidak dibenarkan sama sekali, sebab perbuatan itu sama saja dengan melakukan perbuatan buruk itu sendiri. Memata-matai untuk tujuan baik seperti demi menjaga perdamaian di masyarakat bisa dibenarkan. Ke-12, tidak berprasangka kepada seseorang kecuali dengan prasangka baik. Berprasangka baik kepada siapa saja di jalan merupakan keharusan untuk menghindari kezaliman. Namun demikian sikap waspada tetap diperlukan. Agar tidak sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Beberapa kasus kejahatan terjadi akibat kurangnya kewaspadaan seperti lengah dalam menjaga keamanan. Oke, baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Khilaf dan salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.